Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan ke-8, guru dari SDN 5 Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai supervisor dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Siswantari dan Bu Yuni, di mana Bu Siswantari berperan sebagai coach dan Bu Yuni sebagai coachee. Mari menyaksikan. Hai Bu Yuni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Kayaknya agak sedikit berbeda suaranya dari biasanya ini ya. Iya ini Bu, selain faktor cuaca, ya kesibukan di sekolah juga lumayan meningkat awal-awal tahun ajaran. Ada yang saya mau ceritakan ini Bu. Mari apa yang mungkin bisa kita ngobrolin malam ini coba. Bu, silakan. Iya, ini kan sudah mau masuk bulan September. Tapi saya ini di sejak awal tahun ajaran kemarin dikasih amanah nih sama kepala sekolah sebagai ketua tim pengembang kurikulum di sekolah saya. Kami sudah rapat ini Bu sama seluruh dewan guru. Udah dapat tugas masing-masing juga ini dari 9 orang guru mapel sama guru mapel ya. Kalau di sekolah saya tuh mapelnya hanya olahraga sama agama Islam Bu. Sisanya ya guru kelas. Saya guru kelas, iya. Oke. Nah ini saya udah bagi-bagi tugas nih. Guru kelas yang mereka buat modul ajar ya seluruhnya lah, seluruh mata pelajaran. Rata-rata di SD kan 6 sampai 9 mata pelajaran itu per kelas. Cuma saya terkendala justru di guru mapel ini. Gimana ya? Mereka itu satu sudah senior, jauh di atas saya. Usia pangkat golongan juga jauh di atas saya. Cuma mereka susah sekali meminta mereka mengerjakan sama mengumpulkan tugas membuat modul ajar sesuai mapel mereka. Gimana ya Bu ya? Saya ada rasa nggak enak. Tapi saya juga didesak sama kepala sekolah biar kurikulum segera dibawa ke dinas. Dinas juga desak kita gitu. Biar segera ditandatangani. Saya bingung Bu. Gimana ya kira-kira? Ya memang sebuah kehormatan Ibu ya nih menjadi ketua tim pengembang kurikulum ini berarti memang sudah dianggap memiliki kapasitas yang jauh di atas teman-teman yang lain. Tapi kalau melihat biasanya memang ada senioritas, ada rasa segan kalau masih muda. Tetapi kira-kira apa yang mungkin bisa Bu Yuni lakukan di awal dulu sebelum melakukan pembagian kerja seperti itu? Ya. Kan namanya juga kondisi kayak perbedaan pandangan yang senior atau yang bagaimana kayak tadi Bu Yuni bilang yang senior justru yang dari guru mapel yang sebetulnya lebih enak karena tidak terlalu banyak yang dia ampu. Kalau kita identifikasi sepertinya letak dari ketidakmauan atau keengganan mereka membuat itu di mana? Kalau saya lihat dari tahun sebelumnya Ibu ya, karena bukan hanya tahun ini. Tahun dulu juga sama kasusnya. Ujung-ujungnya saya yang kerjain itu karena nggak enak lagi terus. Padahal saya tahu resikonya Bu. Kalau saya kerjain tahun depan kayaknya akan berulang. Nah betul, berulang lagi. Betul. Kayaknya sudah salah sejak awal ini. Walaupun memang di SK itu ya ada nama mereka lah gitu untuk bagian mereka mengerjakan modul ajar itu. Kayaknya mereka juga saya lihat belum paham gitu ya tentang bagaimana cara menyusun modul ajar. Kalaupun mereka mau duplikasi punya orang, saya juga sudah ajarin gitu caranya. Cuma mereka juga kayaknya enggan untuk
nggak mau terbuka untuk belajar lah gitu Bu. Mungkin karena faktor usia gitu, karena beberapa tahun lagi mau pensiun. Pensiun. Betul, betul. Nah, kalau yang saya tangkap tadi berarti keengganannya mungkin juga karena faktor usia, tapi mungkin lebih dari kebelumpahaman. Nah, kalau misalnya kita melihat dari belum paham, apa yang mungkin bisa Bu Yuni lakukan agar keengganan karena belum paham itu menjadi sebuah tantangan walaupun sudah sepuh, dalam arti sudah tinggal berapa tahun lagi, kan tidak mengurangi atau menghambat orang untuk maju. Apa rencana yang mungkin bisa Bu Yuni mungkin bisa usulkan ke teman-teman atau ke kepala sekolah selaku pemangku kebijakan? Gimana ya? Saya pernah sih memaparkan materi ya, sedikit aja pengalaman saya, karena saya kan termasuk komite pembelajaran istilahnya gitu. Komite pembelajaran itu yang memang dilatih untuk mengimplementasikan kurikulum baru ini. Di keterbatasan pengetahuan saya itu mungkin ya, saya menjelaskan ke mereka, ya mereka mungkin belum paham dengan metode penjelasan saya, hingga membuat mereka juga antara kesulitan sama enggan jadinya untuk membuat modul ajar itu. Mungkin karena keterbatasan kemampuan saya untuk menjelaskan modul ajar yang sederhana mungkin ya. Jadi mungkin bagi mereka terlihat ribet gitu. Udah males mikirin ribetnya modul ajar gitu mungkin. Iya. Jadi sebetulnya sudah melakukan sebuah sharing ilmu, tapi yang dilakukan oleh Bu Yuni sendiri. Atau mungkin kalau memang dengan cara seperti itu belum bisa mengena di hati Bapak Ibu guru yang senior, ada nggak tindak lanjut misalnya pilihan lain atau kerjasama yang lain yang mungkin bisa dilakukan Bu Yuni? Kemarin saya sempat buka di PMM Bu. Mungkin saya perlu ajak mereka gitu ya, buka PMM, lihat contoh-contoh modul orang. Tapi yang saya bikin khawatir itu kadang di PMM itu nggak cocok-cocok amat untuk sekolah. Saya juga pernah dengar dari salah seorang rekan guru. Sebenarnya modul ajar itu sederhana sebenarnya, cukup memuat 3 unsur. Yang penting punya tujuan, langkah-langkah, sama evaluasi. Mungkin saya perlu menyederhanakan mungkin ya penjelasan saya. Iya. Nggih. Tadi Bu Yuni sudah bilang sudah diajari sendiri, nggak ngena, akan melakukan kegiatan buka PMM. Kira-kira seandainya kegiatan PMM ini juga nggak mempan lagi, ada nggak yang harus dilakukan? Bu Yuni? Maaf, Ibu? saya Iya. Bagaimana Bu? Tadi kan sudah Bu Yuni sudah ya, saya tadi mengatakan sudah dengan pembelajaran, sudah ada rencana untuk PKPMM. Ada lagi nggak kira-kira teknik lain, trik lain yang bisa untuk mengetuk hati Bapak Ibu guru seniornya? Iya Bu, kayaknya saya perlu memperkenalkan sebuah cara baru, membuat modul ajar yang tidak membuat guru-guru itu berpikir bahwa modul ajar itu sangat ribet. Ya memang dalam sesuai aturan gitu kan dari pemerintah, modul ajar itu cukup memuat tiga unsur kan, tujuan, langkah-langkah, sama evaluasi. Ya, jadi mungkin saya perlu menyesuaikan
materi untuk mereka, atau saya ngobrol sama mereka, memberikan contoh yang lebih sederhana, bagaimana cara membuat modul ajar yang tidak serumit yang sebelumnya gitu. Oke. Nah, kayaknya sudah ketemu nih. Jadi Bu Yuni istilahnya sudah ada 3 planning yang mau diambil. Kalau yang pertama gagal, ambil yang kedua dengan PMM masih gagal, mungkin dengan yang ketiga ini dengan penyederhanaan, mudah-mudahan bisa mengena dan bisa menjadi sebuah hal yang diterima oleh teman-teman. Keren Ibu Yuni, walaupun mungkin agak sedikit repot ya. Terus kira-kira karena mengingat ini sudah bulan September, kapan pembelajaran kayak sosialisasi yang rencana yang akan dilakukan Bu Yuni akan dilakukan kira-kira? Karena saya juga dikasih batas sama Bu Kepala itu akhir Agustus harus ke dinas. Paling lambat besok saya harus ngobrol kayaknya dengan bapak-bapak yang 2 itu. Dan malam ini kayaknya saya harus agak-agak begadang gitu ya, menyiapkan satu contoh modul yang lebih sederhana lah gitu. Iya. Gitu kayaknya Bu. Insya Allah besok. Siap. Mudah-mudahan lancar Bu Yuni malam ini, walaupun sakit tetap dengan semangat begadang untuk insya Allah dilancarkan. Nanti kalau kayak ini juga akan saya contek juga, karena di sekolahan saya walaupun juga banyak teman-teman yang masih muda juga masih ada yang sedikit alergi dengan membuat perangkat pembelajaran. Jadi nanti kalau memang Bu Yuni sukses, boleh ya bagi-bagi Bu Yun? Siap Bu. Oke. Terima kasih Bu. Saya akan memberikan komentar terkait kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Siswantari dan Bu Yuni tadi, yaitu Bu Siswantari sebagai coach telah melakukan kegiatan atau melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu meliputi yang pertama, Bu Siswantari telah hadir penuh dalam percakapan tadi. Kemudian Bu Siswantari juga telah mendengar secara aktif, mendengar coach secara aktif, apa yang disampaikan oleh coach, keluhan-keluhan oleh coach didengarkan secara aktif. Kemudian yang berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana Bu Siswantari juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Yuni selaku coach. Untuk kegiatan coaching dengan Tirta, di sini ada bagian yang tidak tersampaikan oleh coach, yaitu tujuan pembicaraan atau tujuan coaching yang dilakukan. Jadi untuk mengetahui agar pembicaraan sesuai dengan alur yang diinginkan, maka sebaiknya coach menyebutkan tujuan yang akan menjadi topik pembicaraan antara coach dan coachee. Kemudian di sini ada beberapa hal yang disampaikan. Coach memberikan pendapatnya kepada coachee. Padahal kegiatan coaching itu dilakukan supaya ide-ide muncul dari coachee itu sendiri. Demikianlah refleksi dari saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.